Di challenge buat kami ya, produsen ya. Jadi emas itu menjadi investasi kan seperti saya sampaikan tidak hanya perhiasan dan logam mulia saja gitu. Jadi bisa dua combine. Jadi tidak hanya kita bisa berinvestasi di logam mulia, tapi kita juga bisa menyimpan emas perhiasan di rumah. Nah, tipsnya bagi mereka yang ingin berinvestasi emas perhiasan ya, Anda harus perhatikan bahwa menyimpan emas perhiasan itu sebetulnya sama dengan logam mulia. Kita orientasinya itu jangka panjang. Makanya tadi Mbak Maria sampaikan bahwa emas perhiasan maupun logam mulia itu sebenarnya diwariskan kalau di budaya kita. Kita dapat warisan dari ibu, dari nenek, dan sebagainya. Nah, tantangan kita produsen di challenge kita di generasi milenial adalah mengeduket market juga sebetulnya. Bagaimana generasi milenial itu melihat bahwa menyimpan emas, khususnya perhiasan, itu sebetulnya bisa digunakan selain sebagai mempercantik diri, tapi sebagai alat investasi, tapi harus long term, jangka panjang. Gitu. Itu sebetulnya. Oke, Bu Sandra, sebenarnya emas-emas perhiasan yang seperti apa sih yang di kemudian hari, begitu ya, apalagi tadi disampaikan long term, akan punya daya tawar yang tinggi. Artinya adalah bukan hanya karena semata-mata harga kenaikan komoditasnya tinggi, tapi memang nantinya akan punya daya tawar yang tinggi, gitu. Jadi ini tentunya akan memberikan keputusan nih untuk bisa membeli emas yang seperti apa. Ya, sebetulnya itu yang sekarang kita kembangkan di Harta Dinata. Kita sudah melihat bahwa kita harus menawarkan satu produk yang bisa jadikan investasi dalam bentuk perhiasan, tapi punya daya tawar long term itu yang tetap tinggi. Yaitu kita sekarang akan segera meluncurkan produk emas perhiasan, tapi dengan kadar 24 karat sebetulnya. Jadi sebetulnya logam mulia tapi berupa perhiasan. Nah itu loh Mbak Maria. Jadi baik. tetap kembali lagi seperti itu. Jadi memang disarankan adalah memang membeli yang memang pure begitu ya, dari sisi kadarnya juga gitu ya. Atau mungkin di emas perhiasan lebih ke kadar yang lebih tua misalnya. Kalau ingin misalnya melihat secara long term lebih safety dari sisi resiko pergerakan harga dan sebagainya. Oke, lebih pilih ke kadar yang lebih tua. Oke, nah kalau sekarang nih misalnya ada yang baru pengen mulai, ini kira-kira dananya berapa sih yang harus disiapkan? Karena kan kita kalau bicara emas 1 gram aja nih, kalau dilihat di harga emas acuan begitu ya, di Indonesia saja 1 gram ini mungkin udah ada yang 900.000, ada yang 1 juta gitu kan ya. Nah ini kalau misalnya sekarang mau membeli emas perhiasan, paling minimal tuh belinya berapa gram gitu ya, agar ini benar-benar bisa dijadiin atau safe untuk investasi gitu, Bu Sandra. Kalau emas perhiasan kita sebetulnya dari mulai 1 gram atau 1 gram biasanya ya kalau untuk cincin. Karena kalau terlalu kecil kan sebetulnya tidak nyaman juga untuk digunakan dan tidak awet. 1 gram tuh ya sekarang misalnya ambil tengah-tengah di kadar misalnya sekitar 14 karat itu bisa misalnya harganya 600.000 ya atau 500 ribuan. Nah kalau misalnya ingin berinvestasi di perhiasan gitu. Jadi sebetulnya kembali lagi, mau berinvestasi itu harus dimulai dari ya diri kita sendiri. Meskipun dana kita terbatas, sebetulnya produk yang ditawarkan di emas perhiasan itu sebetulnya bisa menjangkau semua sebetulnya daya beli. Dari itu yang saya sampaikan bahwa produsen perhiasan itu pasti menawarkan dari mulai kadar muda yang bisa dijangkau dengan harga misalnya 300 ribuan sampai dengan kadar yang sangat tua, misalnya 1 gram itu bisa mencapai sekitar 800.000 misalnya, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya lebih budgetable ya kalau dilihat ya, sebenarnya bisa mulai dari kadar yang paling muda 300 ribuan sampai dengan yang mungkin yang kadar-kadar tua yang 800-900 ribu. Berarti ini cukup bisa lumayan jadi referensi juga. Kalau dilihat dari trennya nih proyeksinya dari sisi Bu Sandra sendiri nih akan seperti kemana sih? Seperti apa sih arah dari proyeksi harga emas ini melihat kenaikannya yang luar biasa sampai dengan kurang lebih setahun 2 tahun terakhir ini, Bu Sandra? Ya betul. Kalau yang cukup menarik juga mungkin mereka yang mulai belajar investasi di emas harus paham bahwa pergerakan harga emas di Indonesia itu tergantung dari 2 faktor, yaitu yang pertama gold spot, yaitu harga emas dunia dan juga pergerakan rupiah terhadap US dollar. Karena di Indonesia yang menariknya di situ.